Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Ku bersyukur, haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu karena kami tahu firman adalah kekuatan di dalam kehidupan pribadi kami. Firman adalah jawaban, firman-Mu akan merubah kehidupan pribadi kami menjadi jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Pagi hari ini satu kerinduan kami, di mana kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Urapi kami semua ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, saya berbahagia dan bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya berdoa, saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga dan semakin setia dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Markus 9 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Markus 9 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Tema kita pagi hari ini selfless dari Yohanes, murid Yesus. Dari pribadi Yohanes kita belajar 3 hal. Yang pertama, Yohanes meninggalkan keluarga dan menjadi murid Yesus. Yang kedua, Yohanes menghadapi badai dan terombang-ambing di lautan ketika mau memberitakan Injil di suatu tempat. Yang ketiga, Yohanes mengalami aniaya yang begitu hebat. Bahkan Yohanes berada dalam sebuah pengasingan. Tahukah saudara bahwa selfless tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, selfless tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Ada beberapa poin yang ingin saya share buat kita semua di edisi Saat Teduh pagi hari ini tentang selfless. Yang pertama, selfless adalah tanda dari sebuah kedewasaan rohani. Selfless adalah tanda dari sebuah kedewasaan rohani. Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di mana firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dunia membutuhkan pribadi yang dewasa rohani. Bukan hanya sekedar bertumbuh di dalam sebuah kekristenan, tetapi pribadi yang dewasa rohani adalah pribadi yang menghasilkan buah di dalam kehidupan pribadinya, sehingga melalui hidupnya orang lain bisa melihat Kristus di dalam pribadinya. Kedewasaan rohani akan membawa kita tidak hanya sekedar memikirkan tentang diri kita, tapi kedewasaan rohani akan membawa kita untuk memikirkan tentang hidup orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kedewasaan rohani akan membawa pribadi kita menjadi pribadi yang melayani. Kedewasaan rohani akan membawa kita mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam sebuah permasalahan. Ini poin pertama yang saya share buat kita semua. Poin yang kedua, selfless tidak hidup untuk dirinya sendiri. Selfless tidak hidup untuk dirinya sendiri. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus memiliki arti yang berbicara tentang aku dan aku. Itu mati. Berubah menjadi tentang dia.
Hidup bagi Kristus, semua yang berbicara tentang pribadi kita itu mati, berubah menjadi tentang Dia, dan tentang Dia. Saya mau kasih contoh yang sederhana buat kita semua pagi hari ini. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita harus rela melepaskan jubah kita ketika kita mengikut Tuhan. Mungkin jubah ini berbicara tentang kedagingan kita yang selalu ingin dihargai, yang selalu ingin dihormati, yang selalu ingin dipuji, yang selalu ingin terlihat. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita harus rela untuk melepaskan semuanya ini. Di mana kita harus rela untuk tidak dihargai, untuk tidak dihormati ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, selfless, rela untuk tidak terlihat. Selfless, rela untuk tidak terlihat. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam hidup ini, terkadang jubah kita lepaskan. Tapi mahkota kita tetap kita pakai. Dengan mahkota ini kita berharap bahwa setiap pujian itu tertuju di dalam kehidupan pribadi kita. Dengan mahkota ini kita berharap menjadi pribadi yang eksklusif gitu, yang sukanya untuk dilayani. Dengan mahkota ini kita berkata bahwa saya punya kuasa gitu. Pagi hari ini untuk mengikut Yesus itu berarti kita harus rela memikul salib. Sekali lagi saya mau katakan, untuk mengikut Yesus itu berarti kita harus rela memikul salib. Artinya kita harus melepaskan jubah kita. Kita harus melepaskan mahkota kita. Agar kita menjadi semakin kecil dan Dia menjadi semakin besar. Dan melalui hidup pribadi saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Lepaskan mahkotamu, lepaskan jubahmu. Karena mahkota dan jubah kita akan membawa kita menjadi pribadi yang selfish. Tapi ketika kita mau datang sama Tuhan dan memikul salib Tuhan, kita harus lepaskan itu semua yang namanya pangkat jabatan, yang ingin dipuji, yang ingin dihormati. Tapi demi Kristus kita harus rela untuk melepaskan itu semua. Terkadang kita nggak dihargai, terkadang kita nggak dihormati. Tapi ketika kita melepaskan mahkota kita, ketika melepaskan jubah kita, bukan berarti kita menjadi pribadi yang hina. Saya mau katakan buat kita semua, mungkin dunia melihat bahwa kita orang yang rendah. Tapi percayalah, ya, di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Saya berdoa biarlah firman Tuhan yang sederhana ini itu memberkati serta menguatkan iman saudara. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang mau mengajarkan kami menjadi pribadi yang selfless. Terima kasih Bapa di surga yang mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan edisi Saat Teduh pagi hari ini. Apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan tolong mereka. Bangkitkan iman mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka dalam situasi sulit. Biar dalam situasi sulit mereka bisa melihat kebaikan Tuhan yang nyata atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.